Shalom, selamat pagi adik-adik semua kelas Madya. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau kenalin dulu nih teman kakak untuk hari ini. Ada Kak Grace. Gimana Kak, sehat kan? Sehat, puji Tuhan Kak Ruth. Puji Tuhan. Nah, dan satu lagi ada Kak Yolanda. Kak Yolanda apa Halo, kabar? Shalom, puji Tuhan, baik-baik, sehat. Nah, adik-adik, kakak juga berharap adik-adik semua di rumah sehat-sehat semua ya. Nah, kita untuk mulai ibadah kita bersatu di dalam doa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan atas pagi yang indah ya telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami anak-anak kelas Madya siap untuk mengikuti sekolah minggu kami. Tuhan berkatilah kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan hikmat tanpa ada gangguan. Terima kasih ya Tuhan karena kami hanya berdoa melalui anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi dulu lagu Yesus Cinta Semua Anak. Kita semua nyanyi dengan semangat ya. Kita nyanyi bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Kalau sudah, silahkan buka Injil Matius pasal 9 ayat ke-18 sampai 26. Kak Grace ulangi dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Kak Grace yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kak Grace dapat menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang mudah dipahami, dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang bekerja memberikan pengertian kepada adik-adik agar mereka dapat memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah kita semua ditolongnya. Ditolong siapa? Tentunya Tuhan Yesus. Nah, cerita hari ini masih berkaitan dengan cerita-cerita di minggu sebelumnya, di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan selama perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu, banyak sekali perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu semakin banyak pula orang yang mengenal Tuhan Yesus, dan semakin banyak pula orang yang percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, cerita ini suatu ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya lagi bercerita tentang firman Tuhan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Laki-laki ini seorang kepala rumah ibadat. Nah, kalau zaman dulu tuh kepala rumah ibadat ini merupakan orang yang penting. Dia punya posisi atau kedudukan yang penting dan terhormat di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Kenapa? Karena kepala rumah ibadat ini bertugas untuk menentukan siapa yang membaca kitab, siapa yang berkhotbah, bahkan dia yang mengatur urusan-urusan ritual keagamaan
di rumah peribadatan. Jadi sudah bisa dibayangkan kan betapa pentingnya sosok kepala rumah ibadat ini. Nah, dia datang menemui Yesus untuk apa ya? Ternyata dia datang untuk memohon kepada Tuhan Yesus. Dia datang menjumpai Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, anak perempuanku baru saja meninggal dunia. Ikutlah aku ke rumah. Aku percaya ketika Tuhan Yesus menaruh tangannya di atas anakku ini, maka anakku akan hidup kembali. Wah. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak ya menyembuhkan atau membangkitkan kembali anaknya yang sudah meninggal tadi? Nah, kita lihat ya, Tuhan Yesus mau apa enggak ya? Kita lihat di ayat ke-19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Ternyata Tuhan Yesus mau loh menolong si kepala rumah ibadat tadi. Nah, ketika Tuhan Yesus keluar dari kerumunan orang banyak tadi, dia mau mengikuti si kepala rumah ibadat tadi, ternyata ada orang yang menarik jubah Tuhan Yesus. Ditariknya ujung-ujung baju Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus kaget. Loh, siapa ini yang menarik? Dilihatnya lah. Ternyata yang menarik jubah Tuhan Yesus itu adalah seorang perempuan. Nah, perempuan ini mau ngapain? Rupanya perempuan ini punya suatu penyakit adik-adik yang sudah lama dideritanya. Selama 12 tahun, perempuan ini sudah mengalami penyakit pendarahan. Wah. Adik-adik tahu nggak? Zaman dulu itu, kalau orang yang penyakit pendarahan itu dianggap najis. Najis itu artinya haram, tidak boleh dekat-dekat sama orang itu. Jadi selama 12 tahun perempuan ini dijauhi oleh masyarakat. Tidak ada yang mau berteman dan atau dekat dengan dia. Tapi dia mendengar kabar mungkin dari orang-orang banyak bahwasanya Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mukjizat penyembuhan. Makanya dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Di dalam hatinya dia berkeyakinan, aku pasti bisa sembuh walau hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus. Maka dia melakukan hal itu. Dia datang di tengah keramaian dan menarik jubah Tuhan Yesus tadi. Lalu Tuhan Yesus rupanya menyadarinya. Tuhan Yesus menoleh ke belakang. Apa kata Tuhan Yesus? Coba kita perhatikan di ayat 22. Tuhan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan setelah itu apa yang terjadi? Perempuan itu sembuh seketika juga. Wah, ajaib sekali ya. Hanya dengan Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan berkata seperti itu, perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan itu sembuh seketika. Nah, akhirnya perempuan itu pun bersukaria dan pulang. Dan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melanjutkan perjalanan tadi, mengikuti si kepala rumah ibadat ke rumahnya. Nah, sesampainya di sana, dilihatnya, wah, ramai sekali rumah ini dan ribut pula. Zaman dulu tradisi orang Yahudi, kalau ada acara kematian, pasti di rumahnya banyak orang. Ada orang-orang yang meratap, menangis, dan peniup seruling. Bahkan ada khusus orang yang dibayar hanya untuk meratap, menangis. Wah, bayangkan aja, ini si kepala rumah ibadat. Dia pasti orang yang terkenal dan banyak orang yang mengenalinya kan. Pasti banyak dong orang yang pergi meratap ke rumahnya. Dan banyak juga peniup seruling. Jadi sudah kebayangkan adik-adik, suasana duka di rumah itu pasti ramai dan ribut sekali kan. Nah, Tuhan Yesus melihat keributan itu, dia bilang apa? Pergilah, anak itu tidak mati, ia hanya tidur. Kita bisa lihat di ayat 24, Tuhan Yesus bilang pergi, anak ini tidak mati tapi tidur. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu ya? Padahal
Jelas-jelas anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti itu untuk menenangkan si orang banyak tadi, supaya orang yang beramai-ramai meratap itu dan si peniup seruling itu berhenti. Apa kata orang-orang di situ? Orang-orang itu tertawa. Mereka menertawakan Tuhan Yesus. Apa sih? Siapa sih orang ini? Jelas-jelas anak ini sudah mati. Tapi kenapa dia bilang hanya tidur? Tapi ternyata mereka juga akhirnya pergi. Mereka tidak mempedulikan Tuhan Yesus. Karena disuruh pergi, ya sudah, mereka pergi. Dan setelah sepi rumah itu, Tuhan Yesus masuk ke rumah kepala ibadat tadi. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan si anak yang sudah mati tadi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Di ayat ke-25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Wah, dahsyat sekali kan adik-adik. Tuhan Yesus hanya dengan memegang tangan anak itu akhirnya bangkit kembali. Yang sudah mati menjadi hidup kembali. Lalu tersiarlah kabar tersebut di seluruh penjuru kota. Nah, adik-adik, apa yang mau kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Kita lihat Tuhan Yesus mau memberikan hatinya, waktunya, bahkan kuasanya untuk menolong semua orang. Dia tidak melihat, tidak memandang status orang tersebut, tidak melihat latar belakang orang tersebut. Mau dia orang yang kaya, miskin, terpandang, terhormat, atau tidak dikenal sama sekali, Tuhan Yesus mau menolong. Bayangkan, kepala rumah ibadat dia memiliki posisi yang terhormat, tapi Tuhan Yesus mau menolongnya. Dan si kepala rumah ibadat itu pun mau, dengan imannya dia percaya sama Tuhan Yesus bahwasanya Yesus mampu menyembuhkan, menghidupkan anaknya kembali, maka anaknya juga bisa hidup. Nah, sedangkan si perempuan itu najis, tidak ada yang mau mendekati dia. Tapi apa? Tuhan Yesus mau menyembuhkan si perempuan tadi. Tuhan Yesus tidak melihat siapa orang itu. Tuhan Yesus hanya memberikan hatinya dan mau menolong siapa saja. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini diharapkan kepada kita semuanya agar kita mau menunjukkan iman kita, kasih kita kepada orang lain. Kita mau menolong sesama tanpa memandang siapa dia. Karena semua orang itu sama di hadapan Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Seperti lagu kita tadi kan, kita sudah menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Nah, adik-adik, untuk menguatkan iman kita, Kak Grace punya satu ayat super nih yang bisa kalian hafal di rumah. Kalian bisa baca di Matius pasal 9 ayat ke-22b. Isinya, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dihafal ya adik-adik. Nah, kita mau menutup cerita kita hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Tuhan Yesus mau menolong siapa saja tanpa memandang status atau latar belakang orang tersebut. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan Yesus dengan mau meneladani sifat Engkau, mau menolong orang lain tanpa memandang siapa orang itu. Dan kami mau berteman dengan siapapun Tuhan Yesus dengan tidak memandang siapa dia. Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu, dan Engkau saja yang menemani hari-hari kami agar hari-hari kami bertumbuh, iman kami juga bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa kami yang menyalahi kehendak-Mu Tuhan,
yang tidak menyenangkan hati-Mu kiranya Engkau hapuskan, agar kami tetap layak menerima berkat-berkat-Mu, menambah berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita nyanyikan dulu ya satu lagu pujian yang berjudul Yesus Sayang Semua. Semuanya bangkit berdiri, kita semangat menyanyikannya ya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi kakak mau menyampaikan pesan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh langsung mengirimkannya melalui queries yang sudah tertera. Dan jangan lupa ditulis atas nama Komisi Anak dan Remaja. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kembalilah kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami Bapa. Bapa berkatilah kegiatan kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa dalam setiap kegiatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.